Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur untuk kehidupan kekal yang Tuhan sudah beri kepada kita, di mana kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni pada saat kita percaya, dan selama kita masih hidup di muka bumi ini, Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita, senantiasa menyertai dan menguatkan di dalam segala sesuatu. Malam ini kita akan mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama dalam ibadah kelompok doa, dan mari Bapak Ibu kita mulai dengan memuji Dia, kita bersyukur, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, karena hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Nyanyikan lagu "Kunaikan Syukur Padamu". Kunaikan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk kebaikan, kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, dan keyakinan iman kita bahwa malam hari ini Dia mendengar doa kita, dan juga segala hal yang kita buat Dia dipermuliakan. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih ya Bapa, karena Engkaulah Allah pemilik kehidupan. Engkaulah Allah yang telah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia dan memelihara kehidupan. Engkau jugalah Allah yang mengetahui betapa kami manusia yang fana, tak berdaya tanpa kekuatan Tuhan. Pada malam ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah pemilik segala sesuatu, telah berkenan menyelamatkan kami dari dosa, dan telah memberi pengampunan dosa dan kepastian surga. Terima kasih ya Yesus untuk keselamatan yang Kau beri, di mana Engkau telah menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih untuk mengasihi kami bahkan pada waktu kami masih berdosa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kepastian bahwa Engkau telah memeteraikan keselamatan kami, Engkau tinggal di dalam kami, dan Engkau senantiasa memimpin kami di dalam jalan kebenaran. Bapa, hari ini kami mau mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib dan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya, baik bagi pribadi kami, bagi setiap kelompok doa, bagi jemaat-Mu, bahkan juga bagi bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mengagungkan Engkau. Biarlah segala sesuatu yang kami buat malam hari ini, puji-pujian kami, doa, pemberitaan firman, dan apa saja ya Bapa, semuanya dapat berjalan di dalam pertolongan Tuhan.
Sekiranya ada dosa pikiran, dosa perkataan, dan sikap kehidupan, atau bahkan ketika kami tahu ada yang baik yang harus kami lakukan, tapi kami tidak melakukannya, kami berdosa kepadamu. Kiranya Bapa di surga mengampuni kami sekalian, supaya tidak ada penghalang di dalam kami berdoa, bersahati bersama hari ini. Kalau ada dosa perselisihan, kebencian, kemarahan, baik di dalam keluarga, dalam hubungan kelompok doa dan sebagai jemaat-Mu, atau dalam sikap kami kepada orang lain, hari kami mengakuinya, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya hari ini waktu kami menadahkan tangan hati suci, tanpa kemarahan, tanpa iri hati dan dengki. Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami juga mohon perlindungan oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Sekiranya kuasa setan si jahat ingin menyerang, menggunakan masalah-masalah hidup yang mungkin tengah kami alami, tantangan-tantangan menyangkut sakit penyakit, kesulitan-kesulitan keuangan, atau masalah-masalah apa saja, untuk mengalihkan kami dari apa yang benar, atau membuat kami menjadi ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami memerintahkan dalam nama Yesus, segala kuasa itu undur daripada kami, dan kiranya kuasa darah Tuhan Yesus melingkupi kami sekalian, supaya ibadah doa kami malam hari ini Tuhan saya dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu Iblis Itu Musuh Kita, dan nanti Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Ia lari sana sini, ia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Ia lari sana sini, ia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Yesus, Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Bapak Ibu, lagu ini sangat sederhana, tapi menyiratkan sebuah kebenaran yang firman sudah nyatakan, bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, kuasa-kuasa, roh-roh jahat di udara. Jadi meskipun ada orang yang jahat, kita tahu ada musuh mungkin dalam pengertian orang yang berbeda pendapat, yang mungkin ingin menyerang kita, tetapi sekali lagi manusia bukanlah lawan kita. Kuasa kegelapan, iblis, tipu dayanya, serangan-serangannya, tetapi jangan lupa kita memiliki juru selamat satu-satunya, hanya Yesus Kristus, Tuhan, juru selamat satu-satunya telah menyelamatkan kita dan layak untuk ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari Kemenangan Iman, dari nomor 182, cuma ada satu. Hanya ada satu ya, cuma ada satu, Kemenangan Iman nomor 182. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Tengah kebimbangan, iman bergempa, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang
bisik padamu, anak jangan takut, ku besertamu. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Waktu kau sembahyang bersepi-sepi, takut pun membayang, suramlah seri. Siapa sentiasa tumpang tangannya dan ampuni dosa tak berhentinya. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Waktu kau hadapi maut yang terkejam, waktu mata tubuh hendaklah pejam. Siapa tunggu-tunggu panggil di sebelah, nanti dengan rindu sambut dikaulah. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu hanya satu saja juru selamat kami, Tuhan yang layak disembah, Allah yang memelihara hidup kami sampai hari ini, Yesus Kristus juru selamat dunia, yang telah memberi kepastian kepada kami dan meneguhkan bahwa kami adalah miliknya yang dikasihi dan tak terpisahkan dari kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Malam ini sebelum kami saling mendoakan satu dengan yang lain, biarlah firman-Mu yang kami baca menyegarkan jiwa kami, iman diteguhkan, supaya pada waktu kami berdoa kami tahu pertolongan Tuhan yang ajaib masih dapat terus terjadi dalam hidup kami hari ini dan juga sepanjang kehidupan kami di tahun-tahun kemudian. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu mulai itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Oktober ini, tema kita baik pengajaran baik pada hari Minggu, ibadah-ibadah kategorial, bahkan juga hari ini melalui ibadah kelompok doa secara online. Tema umum kita adalah pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib kepada Elia. Ia terpelihara pada waktu Israel masuk musim kelaparan 3,5 tahun, dan di tepi sungai Krit Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging untuk Elia. Dan ketika sungai Krit menjadi kering, Tuhan membawa dia untuk pergi ke Sidon. Di Sarfat ada seorang janda yang juga kekurangan, yang miskin, susah. Tetapi di dalam penyediaan Tuhan, tepung di dalam bejana yang sedikit, dan juga minyak dalam buli-buli yang sedikit, dari apa yang ada, ternyata itu tidak habis sampai kepada masa di mana musim hujan, kelaparan itu selesai. Nah, Bapak Ibu, hari ini pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan juga untuk seorang janda. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, bahwa ada seorang dari istri-istri para nabi yang suaminya sudah meninggal, dan pada waktu suami meninggal ternyata ada warisan masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau orang kaya mungkin mewariskan harta benda, orang pinter mungkin bisa mewariskan kekayaan intelektualnya. Bapak Ibu, nabi dalam rombongan nabi yang dikatakan mungkin sejak pelayanan Elia, sekarang Elisa mengambil alih, ternyata orang ini sampai meninggal, Bapak Ibu, bukan mewariskan harta, bukan mewariskan uang, bukan mewariskan properti, bukan juga mewariskan hal-hal yang lain, tetapi dia mewariskan hutang. Bapak Ibu Saudara, ini satu catatan yang menyedihkan, bahwa ada seorang pria yang dalam ayat pertama tadi, istrinya mengakui demikian, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu." Engkau ini tahu. Pertama, Elisa dianggap oleh perempuan janda ini, dia sudah tahu. Apa yang dia tahu? Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tidak diragukan bahwa suami dari janda ini, dia takut Tuhan. Seorang nabi juga dalam rombongan nabi, dia takut Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan, seorang nabi ini, ternyata waktu mati ada hutang, sehingga dikatakan, "Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ini catatan yang menyedihkan. Ada seorang nabi yang melayani Tuhan dengan sungguh takut akan Tuhan. Waktu mati, penagih hutang datang dengan cara paksa mau mengambil anak-anaknya menjadi budak. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendapat catatan atau mungkin tidak diperlukan mengapa bisa demikian orang takut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi miskin pada waktu ia meninggal, istri anak menanggung hutang. Mungkin juga skenario di dunia modern bisa terjadi, ya. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin dinyatakan oleh firman adalah bahwa perempuan ini waktu dia datang melaporkan kondisinya kepada Elisa, maka jawaban Elisa ini dapat menolong kita juga orang Kristen modern ketika menghadapi kesulitan-kesulitan termasuk secara ekonomi dan keuangan. Kita bisa beberapa prinsip bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib itu masih bisa berlaku dalam hidup kita hari ini. Apa yang Elisa katakan? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jangan lupa, Elisa juga nabi. Sama-sama dalam posisi. Tapi sekali lagi dia bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, Elisa mulai dengan bertanya, di rumah kamu punya apa? Perempuan itu berjawab demikian, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Jadi jawabannya nggak punya apa-apa. Pikiran dia adalah yang ditanya berhubungan dengan mungkin ada emas atau ada benda-benda berharga yang bisa dipakai untuk membayar hutang. Dia katakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Tetapi masih ada juga rupanya, kecuali dia katakan sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak, ada wadah, ada minyak di dalamnya. Kita tahu minyak ada nilai, ya. Apa yang terjadi? Elisa katakan, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Sekarang Elisa memberikan petunjuk untuk satu jalan keluar. Oke, kamu punya yang ada padamu adalah minyak dalam buli-buli. Ini bagus, ya. Masih ada sesuatu, ya. Minta, pinjam dari tetangga-tetangga, bejana-bejana kosong. Kumpul semua. Ayat 4 dia kemudian katakan, nanti masuk rumah, tutup pintu setelah kalian semua di dalam, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Benar Bapak Ibu, ayat yang kelima, perempuan ini pulang dilakukan hal yang sama. Ayat 5, waktu mereka masuk dalam ruangan, pintu ditutup, lalu anak-anaknya masuk, mereka mulai menuang minyak, ya. Setiap kali ibunya menuang minyak penuh, geser, ambil bejana baru, tuang terus, ya. Dan apa yang terjadi dikatakan, minyak itu tidak berhenti sampai semua bejana yang ada itu terisi. Dan pada waktu ibunya bilang, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Mana lagi? Mana? Ayo, mana lagi? Anaknya katakan, tidak ada lagi bejana. Pada waktu anaknya berkata demikian, firman Tuhan mencatat, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dan ayat 7, perempuan itu kembali kepada abdi Allah. Dia kembali kepada Elisa. Dan dia beritahu. Dan Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kisah ini sungguh adalah sebuah pertolongan Tuhan yang ajaib untuk seorang janda, hamba Tuhan, nabi yang setia melayani sampai akhir hidupnya, tetapi mewariskan hutang. Prinsip pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat bahwa Elisa mulai dari menanyakan, apa yang masih ada padamu? Sesuatu yang bagi perempuan ini tadi hanyalah minyak dalam bulu. Apalah maknanya untuk membayar hutang yang mungkin banyak sekali, yang setara kalau diambil 2 orang anak menjadi budak untuk bisa membayar hutang. Tetapi ini prinsip nomor 1. Pertama, dari apa yang ada pada kita, Tuhan ingin menjawab kita, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan keuangan. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi kita tidak bisa mengambil semua kisah untuk mengatakan bahwa nanti kita dapat mujizat seperti pengalaman janda ini. Tetapi di dalam semua hal, Bapak Ibu, memang demikian. Secara ekonomi, kalau kita di dalam satu kesulitan, kita berdoa minta Tuhan memberkati hidup kita, kita harus juga menginventarisir apa yang kita miliki. Kalau kita punya tanah, rumah, benda-benda atau apa saja, kita harus tahu apa yang merupakan berkat Tuhan untuk kita. Kita inventarisir, kita hargai, ya, kita perhitungkan dengan baik, supaya nanti kalau ada sesuatu menyangkut kebutuhan dalam kehidupan secara keuangan, maka kita tahu mulainya dari mana. Tidak hanya berpikir dengan cara cepat, hutang, jual, pinjam sana, pinjam sini, lalu kita kesulitan membayar apa yang ada pada kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah bahwa di dalam tangan Bapa, di dalam tangan Allah yang berkuasa, kita tahu minyak yang tadi Tuhan memberkati sehingga bisa berkembang, dan pada waktu Tuhan memberkati ada tujuan Tuhan di sana. Bukan untuk sekedar kemakmuran, tetapi dalam konteks ini adalah supaya wanita ini bisa membayar hutangnya. Yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-7, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Jangan lupa yang ketiga, setelah Tuhan memberkati dari apa yang ada pada kita, maka
kita tidak boleh mengabaikan untuk membayar apa yang harusnya kita bayar kepada seseorang. Kita tidak bisa berkata, ya harap maklum saja, ya, atau ya nggak apa-apa, tidak ada yang menuntut. Sekali lagi, kalau memang ada sesuatu bisa membayar, prioritas. Kalau kita membaca ini, Elisa menekankan itu, pergi jualah minyak, bayar hutang dulu, ya. Jadi bayar hutang dulu. Setelah itu, hiduplah dari selebihnya. Kalau ada sisanya, hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sekali lagi menolong kita untuk mengerti bahwa Allah juga mempedulikan hal-hal yang detail dalam hidup kita, termasuk dalam soal-soal keuangan. Kita percaya Allah mencukupkan. Kita tidak menganut teologi kemakmuran. Kita menganut kepastian apa yang Alkitab katakan, teologi kecukupan, bahwa Allah menyediakan, bahwa di dalam tangan Bapa cukup supaya rencananya, penugasan ilahinya untuk kita ini dapat kita selesaikan. Penyediaannya seiring tujuan-tujuannya. Karena itulah, jikalau kita dalam kesulitan secara keuangan hari ini, dan secara ekonomi mungkin kita bilang, kami terlalu sulit dalam hidup hari-hari ini, jangan lupa berdoalah, minta petunjuk Tuhan, tetapi jangan lupa cek apa yang masih ada padamu, kelolalah. Kalau itu dalam bentuk sesuatu yang bisa diinvestasikan, kembali kok investasikan. Kalau ini harus memulai satu usaha begitu, jual beli atau apa saja, sesuatu yang bisa dilakukan dengan mengabaikan kecenderungan kita untuk malu, gengsi, merasa wah ini bukan kebiasaan saya tidak bisa ini. Tapi waktu kita tahu memang ada needs, ada kebutuhan secara keuangan, ada kebutuhan ekonomi, kita berani berubah. Tapi selalu dimulai dari apa? Dari yang ada pada kita. Di dalam tangan Bapa, kita tahu kisah pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, di dalam tangan, di dalam berkat Tuhan, ya, di dalam tangan Bapa, di dalam berkat Tuhan menjadi cukup. Dan kiranya dalam hari-hari ini juga, meskipun kita sedang kesulitan keuangan, yang penting kita tidak kehilangan mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang penuh kasih, Dia berkenan mendengar doa kita. Tapi kita juga harus mengelola apa yang ada pada kita dengan baik. Dan kalau memang ada yang harus kita bayar, kita doa, minta hikmat Tuhan, kelola harta benda kita membayar kembali. Dengan cara seperti inilah teladan dari kisah ini juga bisa menjadi bagian kita, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Kami membaca kisah bagaimana seorang janda nabi yang mengalami kesulitan karena dikejar-kejar penagih hutang, sehingga anaknya hampir dijadikan budak. Tetapi Tuhan membuka jalan pertolongan yang ajaib. Ia dilepaskan, tetapi ia juga bertanggung jawab secara sosial, bisa membayar hutangnya kembali, dan kehidupan dia dan anak-anaknya terpelihara di dalam Engkau. Bapa, hari ini mungkin ada di antara jemaat-Mu yang kekurangan, kesulitan, atau masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Biarlah hari ini kuasa Tuhan menjamah hati mereka, supaya ada keberanian yang baru, bahwa Tuhan dapat mencukupkan, Tuhan menyediakan di dalam kerja dan usaha, di dalam doa, dari apa yang ada pada mereka sekarang. Mungkin itu kecerdasan, keterampilan, peluang yang ada, bahkan mungkin ada harta, ada aset yang mereka mungkin tidak perhitungkan selama ini, tetapi dalam hikmat Tuhan kini dapat dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan hati yang lemah, supaya di dalam kebingungan dan kecemasan tetap beriman kepada Tuhan, dan bukannya jatuh lagi ke dalam persoalan-persoalan keuangan yang mungkin tidak ada habis-habisnya oleh karena kesalahan di dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga akan memberi persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan juga dalam rapat kerja pengurus jemaat baru-baru ini, maka untuk semua persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing kelompok doa, ini boleh diserahkan melalui bendahara kelompok doa. Jangan lupa Bapak Ibu, dengan sistem sentralisasi keuangan sekarang, maka semua keuangan kita akan disatukan di kas umum, dan untuk kebutuhan-kebutuhan kategori kelompok doa kita sudah anggarkan
dalam anggaran tahunan kita. Jadi Bapak Ibu, dengan cara seperti inilah keuangan gereja dikelola dengan baik, kita pertanggungjawabkan juga bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karangku. Di atas Yesus Karangku, harapan kita ya dalam segala hal hanya Yesus saja. Mari kita mempersiapkan dan memberi persembahan kita. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Genap amalku pun seperti kain, yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus Karangku aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cinta-Mu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karangku aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku haraplah. Di atas Yesus Karangku aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depan-Mu. Bila yang kotor dan keji, menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karangku aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Dasar yang lain rebah runtuh, yang tinggal kekal selama-lamanya adalah dasar Yesus Karangku yang tak goyah dan ada kepastian bagi kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami dapat memberi persembahan bagi pekerjaan-Mu. Uang yang kami miliki, harta benda, aset kami, keterampilan dan segala hal yang baik pada kami datang dari anugerah Tuhan yang kami kembangkan, yang kami pakai bagi kemuliaan Tuhan juga. Hari kami memberi bagi pekerjaan-Mu melalui kelompok doa. Kami berdoa biarlah setiap orang yang sudah memberi, Tuhan juga memberkati hidup, pekerjaan, dan juga orang-orang muda kami dalam masa pendidikan. Biarlah dalam bidang keuangan, dalam harta benda, apa saja yang kami miliki, pekerjaan dan usaha kiranya boleh berkembang, supaya penugasan Tuhan atas hidup kami dapat berjalan dengan baik, dan pekerjaan-Mu juga dapat terus berkembang. Di dalam kami berdoa, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan mendoakan juga masing-masing teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, sesama anggota kelompok doa. Kiranya Bapa mendengar doa kami, supaya setiap keluarga-keluarga di dalam masa pandemi ini tetap terpelihara aman di dalam Engkau, dan semua kami dapat melaluinya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kelompok doa kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.